Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan beberapa metode dari pemupukan serta apa itu pemupukan. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di samping kanan saya, baik, nama saya Aji Andrian dengan NIM 2404032 di sebelah kiri saya. dan saya Ahmad Adityo dengan NIM 2404034. Saya Listiawati dengan NIM 2404036. Saya Ana Sofia Tangkumulon dengan NIM 2404042. Saya Nando Valentino dengan NIM 2404040. Dan saya Alfianto dengan NIM 2404038. Yang mana di perkebunan kelapa sawit kita tahu terdapat 6 metode pengaplikasian pupuk yang sering dilakukan di perkebunan kelapa sawit. Tentunya setelah ini akan kita jelaskan secara rinci oleh teman saya satu persatu. Terus ikuti video kita, jangan di skip. Pupuk adalah bahan yang diberikan ke tanah atau tanaman untuk menyediakan unsur hara yang diperlukan dalam proses pertumbuhan tanaman. Pupuk membantu meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Pupuk dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu pupuk organik dan yang kedua pupuk anorganik. Pupuk organik berasal dari bahan alami seperti kotoran hewan, kompos, dan sisa-sisa tanaman. Sedangkan pupuk anorganik yaitu pupuk yang mengandung bahan kimia dibuat melalui proses industri seperti urea, NPK, TSP, dan KCl. Lalu pemupukan adalah usaha atau kegiatan penambahan unsur hara ke tanah agar tersedia bagi tanaman. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan metabolisme bagi tubuh tanaman. Ya, adapun beberapa metode dan pengaplikasian pupuk yang sering dilakukan di perkebunan kelapa sawit, yaitu meliputi broadcasting, ring placement, spot placement, vertigasi, injeksi, dan foliar application. Dan selanjutnya, masing-masing itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Terima kasih. Broadcasting atau cara sebar adalah metode pemupukan yang paling sederhana yang sering dilakukan dalam perkebunan kelapa sawit. Metode ini paling efisien untuk waktu dan efisien dalam biaya. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sangat efisien untuk area yang luas. Kekurangannya, pupuk ini dapat menyebabkan kehilangan akibat pencucian dan penguapan. Baik, lanjut ke metode kedua yakni ring placement, yaitu metode dengan cara membuat larikan di antara barisan tanaman atau biasanya melingkari tajuk tanaman lalu masukkan pupuk dengan merata. Keuntungan dari metode ini adalah dapat mengurangi penguapan pupuk lalu meningkatkan efisiensi pupuk dan memudahkan tanaman dalam menyerap unsur hara. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah tidak efisien waktu serta biaya. Jadi metode yang ketiga yaitu metode spot placement, di mana teknik pemupukan ini pupuknya diletakkan secara lokal di dekat tanaman atau biasanya di titik atau lubang tertentu. Kelebihan dari metode ini sendiri yaitu efisiensi penggunaan pupuk tinggi karena pupuk langsung ditempatkan di dekat akar. Yang kedua, karena efisiensi yang tinggi itu, dosis pupuk yang diperlukan bisa lebih sedikit dibandingkan metode sebar atau broadcast. Untuk kekurangannya yaitu lebih memakan banyak waktu dan tenaga. Baik, lanjut ke metode yang keempat yaitu teknik vertigasi. Dengan teknik vertigasi, biaya tenaga kerja untuk pemupukan dapat dikurangi karena pupuk diberikan bersamaan dengan penyiraman. Keuntungan lain adalah peningkatan efisiensi penggunaan unsur hara karena pupuk diberikan dalam jumlah sedikit tetapi kontinu, serta mengurangi kehilangan unsur hara khususnya nitrogen akibat leaching atau pencucian dan denitrifikasi atau kehilangan nitrogen akibat perubahan menjadi gas. Vertigasi dapat diterapkan tidak hanya pada sistem konvensional, namun juga hidroponik dengan prinsip yang sama. Yaitu proses injection atau metode penyuntikan larutan pupuk secara langsung ke batang. Kelebihan dari efisiensi pemupukannya ini mengurangi kehilangan unsur hara dan memungkinkan pemupukan yang lebih tepat sasaran. Dan untuk kekurangan penyuntikan pupuk ini seperti biaya peralatan yang mahal, risiko kerusakan pada batang, dan potensi pencemaran lingkungan jika tidak dilakukan secara benar.
Baik metode yang terakhir atau yang keenam, yaitu foliar application, yang merupakan pemupukan dengan cara penyemprotan bahan pupuk cair pada permukaan daun. Cara ini dilakukan untuk melengkapi pemberian pupuk melalui tanah. Aplikasi foliar atau pemupukan daun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya meliputi respon tanaman yang cepat, efisiensi penggunaan pupuk lebih tinggi, dan kemudahan dalam mengatasi kekurangan nutrisi spesifik. Kekurangan aplikasi foliar antara lain yaitu resiko daun terbakar, potensi hilangnya pupuk akibat faktor lingkungan, dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan pemupukan tanah. Terima kasih. Itulah metode pemupukan yang bisa kami jelaskan dan kami praktekkan. Jika ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum. Selamat siang. Bye-bye.